Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayan dukain wa hirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyadu ustadin ini salah wa irsadi ustadin ini ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayan dukain wa hirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika am majmu'iha bibayan dukain wa hirsin wa istibarin wa bulhotin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin ala ilingo la tanalu ora bakal oleh sapa sira ora oleh al ilma ing ilmu illa bisittatin kejaba kelawan 6 perkara ala ilingo la tanalu ora bakal oleh sapa sira al ilma ing ilmu illa bisittatin kejaba kelawan 6 saunbi unbi kemasukan alamat atau tanda kalimah fi'il saunbi bakal nerangake sapa ingsun saunbi bakal nerangake sapa ingsun iki mutakalim wahdah saunbi bakal nerangake sapa ingsun ka ing sira an majmu'iha saking kumpule rujuke nang nggone sitah an majmu'iha saking kumpule sitah ki kata gantinya kembali ke lafaz sitah am majmu'iha saking kumpule sitah oleh nerangno bibayanin kelawan pertelo to kelawan jelas elingo ingatlah kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan menerangkan kumpulannya 6 dengan jelas. Ini qaulun nazim yang pertama, ingatlah bahwa orang itu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di bawah ini saya akan menerangkan 6 perkara tersebut dengan jelas. Rupane dukain cerdas,
Wahirsin lan semangat, wastibarin lan sabar, wabulhotin lan ono sangune, ono biayane. Wa irsadi atop nanggone bulhotin, ini erobnya adalah jer, harokatnya salah. Wa irsadi ustadin lan piwulange guru, wa tuli zamanin lan suwe mangsane. 6 itu apa? Yang pertama adalah cerdas. Orang kalau pengen dapat ilmu, syarat yang pertama harus cerdas. Cerdas itu apa? Suratul fahmi, cepat fahami. Nah kalau orang itu tidak bisa memahami 1 kali baca, ya ditambah jadi 2 kali, 2 kali tidak paham 3 kali, dan seterusnya. Targetnya dzukain ini adalah paham. Targetnya apa? Paham. Kalau ada orang belajar belum paham kok sudah berhenti, berarti ini gagal di syarat dzukain. Harus sampai paham. Dzukain cerdas ay suratul fahmi. Kalau orang itu tidak bisa memahami 1 kali, ya 2 kali, 2 kali tidak bisa 3 kali, sampai 10 kali tidak bisa, ditambah lagi, terus menerus sampai orang itu paham. Maka konsepnya secara umum kalau orang itu pengen paham, diulang-ulang terus, pengen tambah lancar sampai 50 kali. Ini karena apa? Ada target untuk paham. Syarat yang nomor 2, wahirsin, semangat, ingin bisa. Kalau ada santri belajar ndak ada keinginan bisa, contohnya ayo belajar mengetuk nih, ketika belajar Quran harus tahu gerakan namanya harokah. Harokah itu mengetuk, ya gerakan jari, ya tek 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 tek. Nah ini sesuai dengan temponya, kalau kita sesuaikan dengan detikan jam, tek 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 dan seterusnya. Jadi yang bacaan mengikuti gerakan, bukan gerakan mengikuti bacaan. Wah, akhirnya apa? Kayak jaran Melayu, kayak jaran Melayu. Masa luhum kama saliladis. Nah, seharusnya mengikuti masa luhum kama saliladis tauqadanaro. Kalau yang panjang ditekan, berarti itu 2 kali gerakan. Pengen bisa, kalau tidak ada keinginan pengen bisa, berarti gagal di syarat hirsin. Semangat, ingin tahu, pengen bisa. Orang belajar terpaksa, disebutnya belajar, nggak ada keinginan untuk bisa, gagal. Oh, nggak ada kan, nggak akan dapat ilmu. Karena termasuk syaratnya mencari ilmu adalah wahirsin. Ini syarat kedua. Wastibarin, syarat ketiga, sabar. Orang ilmu itu banyak rintangannya. Orang mencari ilmu banyak godaannya. Jadi harus sabar. Sabar dari mihalin wabaliyah, ujian-ujiannya di dalam mencari ilmu. Jangan dikira orang mencari ilmu itu mudah. Orang mencari ilmu itu ujiannya banyak, ujiannya berat. Karena apa? Imbalannya nanti juga luar biasa. Madam surga yang tertinggi, surganya para rasul, di bawahnya adalah surganya para orang yang mempunyai ilmu. Ini ilmu itu tinggi. Makanya syarat yang nomor 3, wastibarin, itu ada orang yang mencari ilmu harus sabar. Sabar dari cobaan, sabar dari ujian, pasti ada. Kalau santri dulu ujiannya, baik ujian apa, mempertahankan orang itu kerasan apa tidak. Nah ini ujian termasuk berat. Terus ujian fisik, kadang-kadang di pondok itu sakit. Kalau orang dulu sakitnya itu sakit gudik. Mula di wong Jawa iki nek ngarani santri mbiyen iku nek ora gudiken iku diarani santri. Di santri gudiken kene iki apa? Terus tangane iki mlepuh-mlepuh sing isine nanah. Mangan bareng sak nampan itu ada orang 8, ilalah sing gudik kan ada wong 3. Ini kan sing pecah barang mangane muluk bareng. Bayangke ini ujian orang dulu. Kalau sekarang beda lagi ujiannya. Bahkan ada yang kena ujian itu gudik itu seawak.
Sampai biyen ini pernah di kanca budi kan sawah ngetero mulih diterno mulih iki lho nuntun kiwa tengen mergo sikile iki dienggo ndlamak ora iso dadi ngene sing dienggo iki tungkae dadi mlakune ngene iki kalau untuk menopang tubuh sakit mlaku yo ngene tok iki nek culke ambruke mergo apa sing kene gak kuat dienggo napa iki ujiane santri mbiyen maka sabar ini sabar terhadap ujiannya itu pasti ada semakin berat ujiannya semakin orang itu nanti kalau sabar semakin tinggi hasilnya jadi proses kalau ada santri nggak diuji oleh Allah berarti ini santri yang dipertanyakan apakah ada niat ngaji atau tidak kalau orang itu pengen dapat ilmu pasti diuji oleh Allah makanya termasuk syaratnya itu sabar sabar tidak hanya ujian fisik saja termasuk sabar apa ketika orang itu memahami kok tidak paham ya diulang-ulang terus sampai kamu paham belum paham terus pindah materi berikutnya kemarin sudah dijelaskan kasratul intikal alamatul konyol orang itu kalau banyak pindah pasti jadi santri konyol. Jadi kasratul intikal alamatul konyol. Nazm pertama belum hafal pindah nazm kedua. Nazm kedua belum hafal pindah seterusnya. Wis alamat santri konyol. Ditanya hafal? Enggak hafal. Karena apa? Pindah terus. Ini sabar itu di berbagai hal. Baik ujian fisik, ujian batin maupun ujian kefahaman dipertahankan, disabari. Kalau belum hafal, dihafalkan sampai hafal, baru pindah nazm berikutnya, baru pindah materi berikutnya, baru pindah pada kitab seterusnya. Ini adalah kesabaran. Kalau bisa sabar berarti memenuhi syarat yang nomor 3. Wabul hotin dan ada biayanya. Orang mencari ilmu itu ada biayanya, butuh biaya. Karena kalau orang mencari ilmu ini tidak butuh biaya, tidak ada yang digunakan untuk biaya dalam mencari ilmu, ini juga gagal. Biayanya apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan belajar. Misalkan kitab, perlengkapan untuk menulis dan lain sebagainya. Ini harus disiapkan. Kitab disiapkan, alat tulis disiapkan, terus kebutuhan lain ini juga harus dipenuhi. Ini termasuk syarat. Maka kiai dulu itu kalau menjelaskan wabul hotin, biaya itu bisa dicari. Artinya apa? Gak punya biaya untuk belajar. Biayanya orang dulu apa? Cengkir kencenging pikir. Maka santri dulu itu yang benar-benar tidak mampu derek dalam ikut sama kiai, nanti kehidupannya akan dipenuhi oleh kiainya sampai kitabnya, sampai makannya dan sebagainya ini dipenuhi kiai. Cengkir yang penting tenanan, kiainya kerja apa ikut, kiainya itu melakukan apa membantu, tidurnya di rumahnya kiai dan seterusnya. Ini bulhotin ono sang nih. Jadi perlengkapan yang digunakan untuk mencari ilmu itu harus ada. Jadi biaya yang digunakan untuk mencari ilmu itu termasuk syarat. Kalau tidak ada, yaitu tadi akan gagal. Wa irsadu ustadin lan piwulangi guru. Belajar itu harus ada gurunya. Kamu belajar sendiri tanpa ada guru, ini mengkhawatirkan. Apalagi yang dipelajari adalah Al-Quran. Kalau orang itu belajar Al-Quran tanpa guru, fa ustadhu setan, maka gurunya adalah setan. Wong kok gurune setan wae neraka, wong meneh muride. Jadi setan itu akan menggoda orang yang belajarnya tanpa ada
guru. Orang yang belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Gurune setan, muridé ya setan, menungso. Saiki akeh gurune setan, muridé menungso, ning perbuatane melebihi setan iki. Nah iki. Jadi bahasanya orang dulu bukan apa itu belajar, tapi apa bahasanya talaki. Orang dulu itu membahasakan orang belajar dengan guru itu talaki, bertemu dengan guru tatap muka. Jadi belajarnya tatap muka, belajarnya tabrakan rai. Nah, harus ketemu guru. Jadi talaki, bertemu dengan guru ini penting. Karena apa? Di dalam dunia pendidikan Islam terutama, ini tidak hanya sekedar taklim, mengajarkan, mentransfer ilmu, orang diajari bisa ilmunya, tidak, tapi ada yang namanya taktib. Taktib itu adalah bagaimana orang itu punya karakter sesuai apa yang dipelajari. Maka ada pembiasaan, ini rajamaah takzir, tidak melaksanakan tugas takzir, ini pemaksaan ini untuk menjadikan orang itu terbiasa. Ini namanya taktib, mendidik akhlaknya, jadi mendidik karakternya seseorang. Maka perlu pengawasan 24 jam. Wayahe salat tangi pora, terus bar salat gelem pikiran pora. Wayahe belajar mau belajar apa tidak. Ini semua masuk pada taktib. Kalau orang mengajar, diajari sudah bisa sudah, ini namanya taklim. Tidak dilihat bagaimana karakter seseorang, apakah sudah bisa diterapkan ilmunya pada akhlaknya. Ini kan perlu proses yang panjang. Watuli zamanin, syarat yang nomor 6 adalah butuh waktu lama. Orang belajar itu butuh waktu lama. Contoh, SD saja membutuhkan waktu 6 tahun. Ini kalau lancar. Kalau nunggak setahun berarti butuh 7 tahun, nunggak 2 tahun berarti 8 tahun. SD saja butuh waktu berapa? 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Berarti 12 tambah 4 berapa? 16 tahun. Iki lagi S1. Orang belajar kitab lebih sulit lagi. Kenapa butuh waktu yang lama? Permulaannya ilmu itu banyak sekali. Mau bisa baca kitab harus tahu ilmu apa? Nahwu, shorof. Mau memahami kitab harus tahu balaghah, tahu mantek, terus tahu ilmu bayan dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Memahami bahasa Arab. Jadi muqaddimatul ilmi itu banyak sekali. Jadi kalau pengen bisa ilmu ya benar-benar membutuhkan waktu yang lama. 10 tahun ini baru berapa? Kalau nyantai 10 tahun. Alfiyah saja belum hafal. Alfiyah nanti disarai dengan Ibnu Wakil. Banyak sekali. Jadi kalau pengen berhasil, syarat yang nomor 6 adalah waktu yang lama, bukan tahunnya yang lama. Mondok cara dihitung secara tahun sudah 20 tahun, neng tidak pernah belajar, ya sama saja. Yang dimaksud itu belajarnya yang lama. Dalam sehari itu bisa berapa jam? Yaitu dalam sehari misalkan 12 jam untuk belajar. Ini 1 tahun sudah berapa jam? Ada orang dalam 1 harinya hanya belajar 1 jam. Nah ini dalam 1 tahun ini sama-sama 1 tahun, yang satunya itu bisa 12 jam per hari, yang satunya 1 jam per hari. Berarti ini dapat setahun, yang ini sudah seakan-akan 12 tahun. Nah ini bukan tahunnya yang lama, bukan waktu yang lama, tapi waktu belajar yang lama. Bukan waktu yang berjalannya lama, sekian tahun. Dalam sekian tahun lo belajar mungkin dapat berapa? Dapat berapa jam per harinya? Ini
Kalau pengen berhasil dalam sehari itu berapa jam? Butuh waktu yang lama. Orang dulu itu ada yang tidurnya hanya 2 jam, yang lainnya digunakan untuk belajar. Karena apa? Memang ini syarat yang nomor 6 adalah tuli zamanin, butuh waktu yang lama. Maka ada pendidikan namanya pendidikan seumur hidup, ya, pendidikan seumur hidup. Karena orang ini butuh ilmu terus. Semakin orang itu banyak ilmu, semakin merasa kurang dengan ilmu. Kalau ada orang itu merasa cukup dengan ilmu, berarti ini orang bodoh. Paham? Ya. Jadi orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali bisa memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah cerdas, suratul fahmi. Jadi targetnya harus paham. Karena IQ seseorang itu beda. Ada yang sekali melihat hafal, sekali membaca hafal, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 100 kali baru bisa memahami. Nah, dirimu itu masuk yang mana? Yang tahu kamu sendiri. Oh, saya membaca sekian kali baru paham. Yaitu berarti titik temunya di situ. Ini targetnya suratul fahmi, bisa memahami. Yang nomor 2, pengen bisa. Ada semangat pengen bisa. Kalau orang tidak pengen bisa, pasti gagal. 3, sabar dalam menghadapi ujian. Orang mencari ilmu pasti banyak ujiannya. Semakin berat ujiannya, semakin baik hasilnya. Kalau orang itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nanti diragukan keberhasilannya. Baik dalam pemahaman, kadang orang diuji memahami 10 kali nggak paham, disabari, diulangi berapa kali lagi sampai orang itu paham. Sabar. Ada ujian fisik, sakit dan lain sebagainya, itu pasti ada. Yang nomor 4, wabulwatin, ada biayanya, baik biaya untuk menopang pendidikan atau biaya hidup dan lain sebagainya, ini dibutuhkan. Yang nomor 5 adalah ada petunjuk guru. Jadi orang belajar itu harus ada gurunya, tidak sekedar gurunya itu menyampaikan ilmu, tapi juga ada pendidikan dari gurunya. Oh, salah takzir, ini berarti untuk membuat karakter seseorang itu terbentuk. Karakter bisa terbentuk itu manakala orang itu harus dipaksa dulu. Oh, rodok ngantuk ya kudura turu, harus dipertahankan. Bagaimana tidak tertidur, karena ini waktunya belajar. Ini harus dipaksa. Ya, karena setan pinter, guanduli mripate gen turu. Lah sesuk jenek dinoneh, sesuk ya ngono, sekali tidur sekali ngantuk terus nanti, karena sudah menjadi kebiasaan. Oh, gampang bisa iki, tak godho ternyata ngantuk tenan, sesuk tak baleni neh. Iku setan. Yang nomor 6 adalah butuh waktu yang lama. Jadi belajar butuh sabar, karena butuh waktu yang lama juga.